Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Adena dengan NIU 473819. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari case Nike untuk kelas Workshop Pemikiran Desain AR3. Adapun pokok bahasan kali ini ada yang pertama, analisis situasi kondisi case Nike, kemudian yang kedua ada hasil analisis dengan tools empathy map, kemudian yang ketiga ada hasil analisis dengan tools fishbone diagram, kemudian yang terakhir ada hasil analisis solusi dengan tools the double diamond. Nah, situasi dan kondisi case Nike. Nah, overview pada permasalahan kali ini yaitu terjadinya masalah internal yang menimpa Nike karena banyaknya laporan oleh pegawai wanita terkait kekerasan seksual dan diskriminasi gender yang dilakukan oleh eksekutif pria di Nike. Dan masalah ini diabaikan oleh manajemen HR dari Nike itu sendiri. Kemudian pegawai mulai memposting masalah ini di laman Glassdoor dan melaporkannya dengan laporan survei oleh karyawan pada CEO Nike pada saat itu. Nah, dampaknya pun mencoreng nama baik Nike dan berpotensi terjadinya konflik lanjutan pada pertumbuhan Nike. Nah, kemudian yang pertama ada hasil analisis dengan tools empathy map. Di sini subjek yang ingin saya empatik yaitu karyawan wanita yang menjadi korban diskriminasi dan sexual harassment di lingkungan Nike. Saya lakukan untuk mengempatik ada who are we empathizing with. Nah, pada poin pertama ada who is person we want to understand. Jadi, subjek kali ini yang ingin saya understanding yaitu ada karyawan wanita yang menjadi korban diskriminasi gender, sexual harassment, ketidaknyamanan saat bekerja, diskriminasi pada pekerjaan, kekerasan verbal di lingkungan Nike oleh atasan atau eksekutif pria pada lingkungan kerja Nike. Kemudian pada poin kedua ada what is the situation they are in. Nah, situasi kali ini adalah mereka mengalami ketidakadilan di lingkungan kerja mereka yang dilakukan oleh atasan atau eksekutif rekan kerja pria mereka di lingkungan Nike dengan alasan mereka adalah seorang wanita yang dianggap rendah dan tidak diperlakukan dengan baik serta berdampak pada proses dan capaian kerja para wanita di lingkungan Nike. Kemudian pada poin ketiga ada what is the role in the situation. Nah, peran kali ini subjek sebagai korban dan tentunya perannya sangat penting dalam menuntaskan masalah yang ada pada Departemen SDM atau HR dari Nike itu sendiri. Nah, langkah yang kedua ada what do they need to do differently. Nah, mereka perlu melakukan pengebrakan pada tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh atasan atau rekan kerja akan tindakan seksual sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Bahan yang karyawan wanita ini alami tidak dapat dikatakan pelecehan seksual di lingkungan kerja karena kurangnya bukti yang jelas. Kemudian pada poin kedua ada what jobs do they need one or need to get done. Nah, karyawan wanita ini hanya ingin menginginkan pemberhentian pada tindakan diskriminasi yang dialami oleh mereka dan mendapatkan hak yang sama dan seharusnya seperti karyawan pria di lingkungan kerja mereka. Yang artinya dan pengembangan SDM yang lebih baik bagi mereka serta menjunjung keadilan bagi siapapun itu termasuk wanita dan karyawan yang berbeda warna kulitnya. Nah, kemudian pada poin ketiga ada how will we know they were successful dalam pelaporan kali ini, yaitu ketika perilaku diskriminasi atau pelecehan pada lingkungan kerja Nike telah diberi hukuman sepantasnya dan seharusnya, baik itu sebuah pemecatan tanpa pesangon atau dilaporkan pada pihak yang berwajib. Nah, hal ini sudah menjadi titik terang yang baik bagi pekerja wanita dan pekerja yang dengan beragam kulit yang berbeda untuk merasa aman dan nyaman dalam bekerja dan dapat berkembang dalam lingkungan kerja Nike. Hal ini juga harus diiringi dengan perubahan budaya dan gaya kepemimpinan yang jauh dari tindakan ketidaknyamanan, mengganggu, mengancam, tidak adil, diskriminasi, kemudian bias gender, dan seksis. Nah, kemudian langkah selanjutnya ada what do they see in the marketplace. Nah, melihat dari marketplace naik, setelah naiknya skandal ini diskriminasi ini dan pelecehan seksual di lingkungan Nike ke permukaan dan menjadi konsumsi publik, membuat perusahaan berada pada tekanan besar untuk memenuhi tujuan pendapatan serta pertumbuhan mereka pada tahun yang akan datang, yaitu 2022. Menurut analisis oleh Matt Powell, ini menyatakan bahwa pertumbuhan Nike hanya naik dalam satu digit. Nah, ini tuh masih terbilang rendah dan tidak sesuai dengan apa yang perusahaan inginkan.
Nike juga menghadapi persaingan dengan merek lain nih seperti Adidas dan Lululemon dan juga Under Armour dalam kategori produk wanita yang semakin melemah. Nah, loyalitas pelanggan juga mungkin beralih ke Adidas. Hal ini memungkinkan Nike semakin kehilangan kredibilitasnya. Nah, lanjutan dari what do they see tadi, pada poin kedua ada what do they see in their immediate environment. Nah, melihat lingkungan sekitar, pada saat itu juga bertepatan dengan kampanye MeToo yang bergerak melawan pelecehan seksual. Ini mendorong karyawan wanita di lingkungan Nike untuk berani memposting pengalaman pelecehan yang mereka alami secara online dan tidak ada toleransi terhadap jenis pelecehan semacam ini. Nah, kampanye MeToo ini telah memberikan kesempatan bagi karyawan di lingkungan Nike untuk memandu perubahan. Kemudian pada poin ketiga, pada what do they see others saying and doing. Nah, mereka melihat berbagai banyak respon dan tindakan pemberitaan tentang skandal ini. Nah, mulai dari hujatan yang bagi Parker yang dinilai cukup tegas dan tanggap dalam menghadapi skandal yang menyerang pada perusahaan. Kemudian pada poin keempat ada what are they watching and reading. Nah, subjek ini atau karyawan wanita yang menjadi korban kehabisan karena melindungi bawahan atau eksekutif laki-laki yang terlibat pada perilaku yang merendahkan rekan kerja perempuannya. Nah, namun ada juga yang menguji Parker atau CEO Nike pada saat itu atas ciptaannya dalam inisiatif dan dalam budaya Nike. Nah, yang langkah selanjutnya ada what do they say. Nah, pada poin pertama ada what have we heard them say, yaitu para karyawan berbagai hal nih, yang awalnya bermula dari postingan kekhawatiran mereka di situs ulasan perusahaan Glassdoor. Mereka juga mengatakan bahwa sudah bosan melihat rekan kerja pria mereka yang dipromosikan daripada wanita yang lebih berkualitas di lingkungan kerja Nike. Mereka juga mengatakan jika terus-menerus pada lingkungan kerja Nike yang tidak sehat, mereka tidak akan berkembang pada lingkungan kerja tersebut. Mereka juga menyebutkan bahwa lingkungan Nike ini sangat merendahkan wanita dan mengatakan telah mencari segala bantuan, namun senior di Nike ini menutup segala akses. Nah, pada poin kedua ada what can we imagine them saying. Nah, kami atau saya dapat membayangkan bahwa mereka pasti mengeluh banyak hal, mengingat hal ini tidak terjadi pada karyawan yang baru saja bekerja 1 atau 2 tahun, karena juga karyawan yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun hingga 10 tahun juga mengalami hal seperti ini. Saya juga merasa bahwa mereka meragukan Parker dan banyak mengeluh tentang senior pria mereka, namun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, yang selanjutnya ada what do they do? Pada poin pertama ada what behavior what we observe. Nah, perilaku yang saya amati kepada itu bentuk tindakan dalam menegakkan keadilan dan bagaimana mereka survive dalam keadaan atau situasi masalah ini. Nah, pada poin kedua ada what can imagine them doing. Dari masalah ini, yang saya bayangkan adalah mereka harus lebih berhati-hati, bersikap tegas, dan tak takut dalam menyuarakan hal-hal yang mengganggu mereka. Selain itu, dalam posisi sebagai karyawan, mereka harus dapat lebih menunjukkan kontribusinya pada Nike sehingga kontribusi mereka dapat terlihat. Nah, kemudian langkah selanjutnya ada what do they hear. Pada poin pertama, ada what are they hearing others say. Nah, subjek atau korban atau wanita yang menjadi korban di lingkungan Nike banyak mendengar hal dari berbagai banyak pihak. Nah, dari pihak luar dan media, mereka banyak mendapat dukungan dari wanita nih. Mereka mendapat banyak dukungan bahwa skandal ini tidak dapat dibenarkan. Nah, kemudian dari CEO Nike sendiri, subjek menerima sebuah permintaan maaf kepada karyawan dan mencoba berbagai cara untuk mencapai perubahan budaya, kepemimpinan, serta sistem promosi yang lebih adil dan baik. Nah, dari pakar hukum, mereka mendengar bahwa masalah ini sulit untuk dilabeli sebagai kasus pelecehan di lingkungan kerja. Nah, pada langkah yang terakhir, ada what do they think, ada pains. Nah, ini ada what are they fear, frustration, rasa tidak nyaman karena harus bekerja dengan ada mereka.
Nah, subjek juga merasa marah akan diskriminasi yang merembet pada promosi karyawan wanita yang jelas-jelas kualitasnya lebih baik. Orang yang dapat dikatakan tidak dekat secara personal serta merasa takut akan dirinya yang berada di lingkungan ada what are their itu subjek hanya ingin masalah ini dan tak ada lagi tindakan yang salah di lingkungan kerja mereka. Mereka ingin CEO melakukan tindakan yang sebaik-baiknya dan memberi keadilan penuh pada korban karena sejatinya subjek kemampuan mereka di lingkungan kerja Nike. Nah, kemudian ada hasil analisis dengan tools Fishbone diagram. Nah, yang pertama ada efek atau dampak yang dialami oleh Nike dari kasus pelecehan atau diskriminasi yang dialami oleh karyawan wanita, yaitu perusahaan berada di bawah tekanan besar untuk memenuhi tujuan pendapatannya dan Nike juga menghadapi pertumbuhan yang rendah yang berarti masih jauh dari yang diinginkan oleh Nike sendiri. Nah, harga saham Nike juga terus menurun dari pada April 2018, penurunannya hampir 1,20%. Nike juga semakin menghadapi persaingan dengan merek Adidas, Lululemon, dan Under Armour, khususnya pada kategori produk wanita, salah satu segmen pasar yang tumbuhnya itu paling cepat. Nah, skandal Nike ini juga memperkirakan loyalitas pelanggan yang beralih ke merek Adidas. Nike terkait masalah pemberdayaan perempuan ini. Mereka juga menyarankan merek Nike mungkin kehilangan kredibilitas karena hubungan paradoks antara pesan Nike tentang pemberdayaan perempuan dan perilaku tim manajemen SDM atau HR eksekutif seniornya tidak sinkron. Nah, kemudian saya menyimpulkan beberapa cause yang menyebabkan efek tersebut terjadi nih. Nah, dari segi people, saya menyimpulkan bahwa karena sifat, keyakinan, kepuasan, keserakahan, nafsu, tiap individu yang berbeda dan kita sangat sulit untuk mengaturnya. Ini menyebabkan terjadinya banyak tindakan yang tidak senonoh bagi orang lain yang dirugikan di lingkungan kerja Nike itu sendiri. Nah, dari segi environment, lingkungan Nike cenderung banyak laki-laki, serta kultur yang tidak sehat mempengaruhi segala tindakan yang berkembang pada lingkungan kerja itu sendiri. Nah, kemudian dari segi manajemen perusahaan, saya dapat menyimpulkannya menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, ada manajemen SDM yang tidak dapat bersamun cenderung mendukung tindakan pelecehan yang juga menjadi salah satu penyebab terjadinya masalah pada lingkungan kerja Nike. Selain itu, manajemen SDM dari Nike dinilai juga belum siap dengan jalur kepemimpinan yang baru dan bahwa orang yang menggantikan eksekutif yang telah dipecat atau keluar mungkin belum siap untuk mengambil pekerjaan baru dengan sistem yang baru pula. Nah, yang kedua, tim manajemen SDM dan HR juga tidak dapat memanfaatkan tenaga kerja wanita dengan baik. Kurangnya pemimpin wanita juga mengakibatkan kurangnya inovasi dalam kategori produk wanita dan kurangnya kampanye pemasaran yang tepat. Misalnya Nike mengatakan strategi pertumbuhannya, namun eksekutif tidak mengalokasikan anggaran pemasarannya yang diperlukan kepada segmen wanita, namun malah mendominasikannya pada pasar bola basket. Kemudian, adapun promosi internal yang tidak adil dan berdasarkan pada bias gender dan membuat manajemen. Nah, kemudian yang terakhir ada hasil analisis solusi dengan the double diamond. Nah, dari cause yang telah saya analisis menggunakan tools Fishbone diagram, saya mencoba kembali mengerucutkan masalah pada tahapan develop ini. Yang pertama, cause yang pertama, saya dapat menyimpulkan kita dapat mengaturnya lebih dalam pada SOP dan peraturan atau tata tertib pada perusahaan Nike untuk lebih ditegaskan dan beri sanksi yang seharusnya. Perlu adanya tim HR yang selalu mengawasi pola perilaku karyawan. Nah, juga diperlukannya tim atasan dari eksekutif HR yang mengawasi kinerja dari tim HR tersebut. Nah, hal ini juga bisa dimasukkan dalam penyelesaian manajemen dari lingkungan Nike sendiri. Kemudian pada cause yang kedua, saya dapat menyimpulkan hal ini juga dapat diatur dalam segi manajemen perusahaan dengan mengubah kultur yang tidak sehat dan kepemimpinan yang seharusnya.
Nah, dari kasus tersebut juga disebutkan bahwa solusi ini membutuhkan waktu untuk dapat mengubah. Kita dapat masukkan ini ke dalam priority scale yang poin kedua yaitu point in. Nah, kemudian ini ada yang tadi menggunakan Weisbund diagram yang kemudian dapat saya simpulkan bahwa akar atau hasil pengerucutan masalah ada pada segi manajemen yang berlaku di lingkungan IT itu sendiri. Nah, maka pada tahapan deliver solution ini dapat saya simpulkan bahwa perlunya disegerakan yaitu perubahan besar atau merombak pada tim manajemen HR mulai dari eksekutifnya dan manajemen HR-nya yang membawahi dan mengawasi karyawan itu sendiri. Kemudian perlu ditegaskannya SOP dan tata tertib bekerja, berperilaku, bagaimana tindakan promosi yang tepat, kemudian meliputi dilarangnya tindakan diskriminasi kepada warna kulit yang berbeda atau gender, pelecehan seksual juga, dan tindakan hal yang mengganggu lainnya. Kemudian proses rekrutmen dan promosi harus berpandu dengan SOP serta memperhatikan track record kualitas kerja karyawan itu sendiri. Nah, sekian presentasi hasil analisis kasus pada lingkungan kerja Nike. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.